Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada kita semua. Semoga selalu diberikan kesehatan. Selamat pada kelas 10. Selamat untuk bergabung di SMA Widya Manggala. Hari ini Bapak akan mengajar sejarah Indonesia kelas 10. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Oke, Bapak akan membacakan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Bab 1, manusia dan sejarah. Tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu menjelaskan pengertian praksara, membandingkan pengertian praksara dengan pengertian prasejarah, dan menunjukkan contoh konsep berprinsip diakronis, sinkronis dalam menunjukkan sejarah. Nah, di bab ini Bapak akan menjelaskan tiga bagian subbabnya. Yang pertama ada manusia dan kesadaran sejarah, yang kedua ada kehidupan manusia dalam perubahan dan keberlanjutan, dan yang ketiga berpikir dengan perspektif sejarah. Bagian pertama yang akan dibahas adalah manusia dan kesadaran sejarah. Hakikat sejarah atau pengertian sejarah. Sejarah sebagai peristiwa, menurut Sartono Kartodirjo menyatakan setiap peristiwa selalu memiliki pengaruh besar bagi kehidupan manusia. Jadi apa yang sudah terjadi, sejarah pun yang sudah terjadi berpengaruh terhadap kehidupan kita saat ini. Contohnya sejarah yang sudah terjadi di Indonesia, penjajahan yang sudah terjadi, Perang Dunia 1 dan 2 pasti berdampak dengan kejadian atau kehidupan di masa sekarang. Yang kedua adalah sejarah sebagai kisah. Nah, kalau sejarah sebagai kisah merupakan hasil rekonstruksi atau upaya menghadirkan kembali peristiwa masa lalu melalui berbagai media. Nah, media ini menggambarkan atau memvisualisasikan sejarah di masa lalu. Dengan adanya media, segala informasi bisa tervisualisasikan di pikiran kita gitu. Jadi sejarahnya itu terlampir di depan melalui media tersebut. Nah, selanjutnya ada kedudukan manusia dalam sejarah. Kedudukan manusia dalam sejarah ada dua. Yang pertama objek sejarah dan subjek sejarah. Kalau objek sejarah, manusia merupakan sebagai aktor sentral dalam kajian sejarah. Jadi sejarah adalah kisah tentang manusia dalam kaitannya dengan ruang dan waktu. Manusia di sini objek sejarah ini manusia sebagai aktor sentral. Sedangkan subjek sejarah atau subjek sejarah merupakan manusia berkontribusi dalam penelitian dan penulisan sejarah. Nah, peran manusianya ini lebih dominan. Perannya seperti apa? Berkontribusi dan penelitiannya gitu. Jadi penelitiannya itu tertulis di dalam sebuah buku. Nah, bukunya akan memberikan informasi berkaitan dengan sejarah. Selanjutnya ada konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Nah, dimensi ruang dan waktu dapat menunjukkan peristiwa sejarah sebagai peristiwa yang khas dan unik. Dimensi ruang dan waktu ini sangat dibutuhkan dalam sejarah, karena tanpa ada ruang dan waktu tidak akan adanya sejarah. Konsep ruang, tempat terjadinya suatu peristiwa. Tadi Bapak udah bilang kalau misalkan konsep ruang tidak ada, tidak akan terjadi sejarah. Nah, sejarah ini terjadi di ruangan tersebut. Makanya tempat terjadinya suatu peristiwa. Kemudian kajian sejarah berdasarkan ruang. Yang pertama adalah ada sejarah kota, yang kedua ada sejarah pedesaan, yang ketiga ada sejarah lokal. Ini disebut dengan konsep ruang, di mana tempat terjadinya suatu peristiwa.
Kemudian ada konsep waktu dalam sejarah. Konsep waktu dalam sejarah yang pertama itu menandai sebuah peristiwa bersifat unik. Kemudian menerangkan kapan terjadinya sebuah peristiwa. Yang ketiga menjadi pembeda antara sejarah dan mitos. Jadi konsep waktu ini seperti yang kita tahu, waktu ini menentukan sejarah. Sejarah pasti sangat membutuhkan waktu karena waktu sebagai penanda gitu. menandai sebuah peristiwa, menerangkan kapan terjadinya waktu peristiwa tersebut, menjadi pembeda antara sejarah dan mitos. Kalau yang dimaksud dengan sejarah dan mitos, kalau misalkan sejarah itu terdapat waktunya, tapi kalau mitos tidak diketahui kapan waktunya. Yang keempat, ada menandai kondisi suatu zaman. Nah, suatu zaman ditandai dengan waktu itu lebih konkret dibandingkan tidak ada waktu. Gitu. Jadi satu zaman itu menentukan, oh zaman ini terjadi peristiwa bersejarah seperti halnya bencana alam, pada zaman dinosaurus terjadi apa, gitu. Itu contohnya. Kemudian kehidupan manusia dalam dimensi waktu. Yang pertama, konsep waktu menjadi kunci dalam memahami dinamika kehidupan manusia. Yang kedua, menurut Kunto Wijoyo, konsep waktu dalam sejarah dibagi menjadi 4 unsur. Konsep waktu yang pertama, perubahan. Yang kedua, perkembangan. Yang ketiga, pengulangan. Dan yang keempat, kesinambungan. Jadi perubahan, perkembangan, pengulangan, dan kesinambungan adalah konsep waktu. Kemudian ada perubahan keberlanjutan dalam sejarah. Kehidupan manusia senantiasa diwarnai dengan perubahan dan keberlanjutan. Perhatikan contoh berikut. Ledakan bom atom di Jepang pada 1945. Kemudian perubahannya apa yang terjadi? Yang pertama, menyebabkan kerusakan dan korban jiwa. Yang kedua, menandai kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik. Kemudian keberlanjutannya, mengubah situasi politik di wilayah jajahan Jepang. Yang kedua, munculnya gerakan kemerdekaan di berbagai wilayah termasuk Indonesia. Yang tadi sudah dijelaskan itu bentuk dari perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah atas satu peristiwa. Kalau yang tadi dijelaskan itu contoh peristiwa yaitu ledakan bom atom di Jepang pada tahun 1945. Ada perubahan dan keberlanjutannya. Kesimpulan dari materi yang telah Bapak sampaikan, sejarah merupakan kejadian yang telah terjadi di masa lalu. Nah, sejarah ini memiliki dua arti, sejarah sebagai peristiwa dan sejarah sebagai kisah. Kalau sejarah sebagai peristiwa yang telah terjadi sangat berpengaruh terhadap kehidupan di masa depan. Sedangkan sejarah sebagai kisah yang digambarkan atau divisualisasikan melalui media sehingga seolah-olah kita yang sekarang ini dapat mengalami sejarah yang telah terjadi. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.